semua teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinto Fernando Sirait, NPM 17510324. Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kami kelompok 10 ingin mempresentasikan suatu judul yang kami angkat, yaitu desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban kinerja dalam suatu organisasi, dengan topik yang diberikan kepada kami yaitu desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban evaluasi kinerja. Adapun latar belakang yang mendasari diskusi kami ialah dengan perkembangan sumber daya manusia yang makin berkualitas, menjadikan sumber daya manusia menjadi yang paling penting dalam suatu organisasi. Karena di bawah pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sumber daya manusia diharapkan dapat melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan baik dan juga benar, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh perusahaan. Alasan kami memilih judul jurnal adalah karena jurnal yang kami pilih menjelaskan penerapan desentralisasi dalam suatu organisasi berpengaruh pada kinerja organisasi dan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat yang menginformasikan bagaimana hasil yang dicapai dari penerapan desentralisasi itu, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan mereka dengan sangat efektif dan efisien. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, karena kelompok kami menganalisis, menggambarkan, meringkas kondisi situasi dari data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan mengenai. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya dengan membahas jurnal utama kami yang berjudul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pendapatan pada PT Wahana Wirawan Manado Nitsan Datsun, dengan nama pengarang 1. Christian Densus Wilma, 2. Siegfried S. Pengemanan, 3. Victoria Z. Tiroya. Jurnal Nasional tahun terbit 2019, jumlah halaman 10 halaman. Di dalam jurnal tersebut membahas fenomena yang terjadi di dalam organisasi tersebut, membahas penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pada PT Wahana Wirawan Manado Nitsan Datsun. Adapun kelebihan jurnal ini membahas dengan rinci tentang desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban. Jurnal ini juga membahas sangat baik tentang akuntansi pertanggungjawaban di dalam perusahaan tersebut, dan adapun kelemahannya yaitu data-data yang tersaji tidak dapat memberitahu bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dari tahun ke tahun. Hanya terkait data tahun yang dilakukan penelitian itu, tidak terkait dengan data-data yang sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Jessica. Saya akan menjelaskan jurnal pembanding 1 dengan judul The Impact of Fiscal Decentralization on Accountability, Economics, Freedom, and Political and Civil Liberties in America. Pengarangnya adalah Antonio N. Bojanic pada tahun 2018. Ringkasan jurnal pembanding 1 ini adalah tingkat desentralisasi yang berbeda dan berdampak pada berbagai indeks kebebasan, akuntabilitas, dan kebebasan ekonomi di masing-masing yang akan dianalisis. Pada desentralisasi fiskal menjadi pendorong akuntabilitas yang lebih besar dan kebebasan politik dan sipil, terutama pada perspektif negara-negara berkembang. Proses desentralisasi ini meningkatkan kualitas dan efektivitas pada pemerintah, mengendalikan utang pemerintah, dan memastikan rasa hormat yang lebih besar terhadap supremasi hukum. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini bagus dalam membahas desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban, khususnya di suatu negara. Data dari jurnal ini sangat jelas sehingga kita tahu perkembangan jurnal ini. Kekurangan pada jurnal ini adalah di dalam jurnal ini tidak diberitahu memakai metode penelitian apa, sehingga kita tidak tahu dengan jelas tentang data yang mereka dapat. Dalam bahasa yang digunakan dalam jurnal ini sangat kurang, sehingga pembaca jurnal kurang paham apa yang dimaksud dalam jurnal ini.
Perkenalkan, nama saya Christina Natal Sitohang, NPM 175101001. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Jessica Sihaan. Baiklah, judul jurnal pembanding kedua kami, Responsibility, Accounting, and Overview. Nah, pengarang dari jurnal ini ada 4 orang. Yang pertama, Atu Emimi. Yang kedua, Obbein Endurance. Yang ketiga, Akbo Inun Sani. Yang keempat, Clement E. Ozele. Nah, jurnal ini diteliti pada tahun 2014. Nah, yang menjadi latar belakangnya, dalam suatu organisasi, terkadang karena pertumbuhannya dapat mengakibatkan desentralisasi kegiatan ataupun aktivitas dari mereka. Desentralisasi diartikan sebagai suatu sistem di mana wewenang dalam pengambilan keputusan tersebut didelegasikan ke tingkat manajemen lainnya. Nah, baiklah, dalam jurnal ini kami melihat ada kelebihan maupun kelemahan dalam jurnal ini. Kelebihan yang pertama yaitu jurnal ini membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan 3 sistem pusat. Yang pertama, pusat biaya, yang kedua pusat laba, dan yang ketiga pusat investasi. Nah, kelebihan yang kedua, jurnal ini membahas bagaimana sebuah organisasi dengan karena pertumbuhannya atau perkembangannya terkadang dapat mendesentralisasikan kegiatan maupun aktivitas di negara mereka tersebut. Yang ketiga, jurnal ini memberikan penjelasan yang cukup mengenai setiap pusat pertanggungjawaban yang ada. Nah, sedangkan kelemahannya, jurnal ini tidak memberikan metode apa yang mereka pakai dalam meneliti, sehingga membuat para pembaca kurang memahami apa metode yang mereka pakai. Yang kedua, jurnal ini tidak memberikan salah satu contoh yang nyata supaya membuat para pembaca mudah memahami dari jurnal mereka tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christina Sandi Oktaviana Baban dengan NPM 17510122. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang bernama Christina Natal Sitohang. Judul jurnalnya yaitu Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi dengan Tingkat Desentralisasi sebagai Variabel Moderating. Penulis dari jurnal ini bernama Edisa Putra Nainggolan tahun 2015. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama yaitu di dalam jurnal terdapat pembahasan materi yang secara rinci dan lengkap mengenai broad scope, integration, aggregation, dan timelines sehingga para pembaca mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan broad scope, integration, aggregation, dan timelines. Dan kelebihan yang kedua yaitu di dalam jurnal terdapat contoh soal serta pembahasannya. Kelemahan dari jurnal ini yaitu di dalam jurnal terlalu banyak menggunakan kata-kata yang kurang dimengerti, sehingga para pembaca mengalami kesulitan untuk memahami isi dari jurnal tersebut. Dan kelemahan yang kedua yaitu di dalam jurnal hanya memberikan sedikit penjelasan serta contoh soal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Jessica Oktaviana Sihaan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jurnal pembanding 4 dengan judul Decentralization in Developing Countries, Preconditions for Successful Implementation. Pengarangnya adalah Yasin Olum pada tahun jurnal 2014. Dari ringkasan jurnal pembanding 1 ini adalah desentralisasi telah menjadi kebijakan strategis untuk struktur pemerintahan di negara berkembang. Desentralisasi yang diakui keberhasilannya, implementasi harus memperhitungkan 6 persyarat yaitu pembentukan kelembagaan, mekanisme, penciptaan ruang untuk partisipasi warga, kemauan politik dan kemauan sipil, kapasitas pembangunan di tingkat lokal, implementasi yang hati-hati, dan yang terakhir adalah pemerintahan yang demokratis. Dalam hal kapasitas untuk melaksanakan desentralisasi berhasil pada jenis kapasitas yang tepat seperti sistem administrasi, jenis administrator, dan alat terkait dan peralatan yang harus ada. Kelebihan dari jurnal ini adalah, dalam jurnal ini, si penulis menjelaskan bagaimana desentralisasi di negara-negara berkembang, prasyarat untuk keberhasilan implementasi.
Dalam jurnal ini juga si penulis menjelaskan 6 hal syarat dan juga 3 perspektif dalam manfaat desentralisasi. Dalam jurnal ini dikatakan juga bagaimana manfaat yang diakui dari desentralisasi yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan. Kekurangan dari jurnal ini, si penulis hanya menjelaskan dan mengembangkan hasil temuan dari penelitian dari yang lain. Si penulis tidak melakukan penelitian seperti survei secara langsung di suatu negara dalam kelembagaan. Apabila si penulis melakukan survei dalam penelitiannya, dapat membuat si pembaca lebih yakin dengan pembahasan dan keputusan yang dibuat si penulis. Perkenalkan, nama saya Robert Nenggolan, NPM 17510277, grup AC2, kelompok 10. Baik, saya akan menjelaskan jurnal pembanding kelima. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dalam menilai kinerja produksi PT Cemanitoka. Adapun nama pengarang jurnal ini, satu Aksanul dan kedua Ardiana. Latar belakang jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dalam menilai kinerja bagian produksi dengan studi kasus pada PT Cemanitoka. Dan adapun kelebihan jurnal pembanding kelima yaitu, dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa penggunaan penerapan akuntansi sebagai alat bantu. Dan kedua, jurnal ini memberikan contoh yang nyata dalam suatu perusahaan di PT Cemanitoka. Dan yang ketiga, dalam akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dalam menilai kinerja bagian produksi. Dan adapun kekurangan jurnal pembanding kelima yaitu, tidak ada kekurangan jurnal pada PT Cemanitoka. Kesimpulan dari kelompok kami, dari analisa kami terhadap setiap kelebihan dan kelemahan jurnal, kami dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang untuk bisa memudahkan memanfaatkan efektivitas dan efisiensi. Dan saran dari kelompok kami, disarankan kepada perusahaan untuk benar-benar melaksanakan desentralisasi. Dan kedua, adanya hubungan interaksi antara variabel akan membantu para manajer, supervisor untuk mengidentifikasikan interaksi yang mungkin dapat menjadi suatu sinergi terhadap keberhasilan. Terima kasih.